Haleluya, haleluya, luar biasa. Hari ini kita belajar iblis dan malaikat. Nah, saya singkat cerita saja ya tentang bedanya setan dan iblis dalam Wahyu 12 ayat 7 dan Wahyu 20 ayat 2. Itu semua dari kata yang sama ya, devil atau diabolos ya, antara diabolos dengan satana. Ada dua kata, satana dan diabolos, Saudara. Nah ini ya saudara ya, di dalam Alkitab itu ada 4 kata ya, satana ya yang seringkali disebut iblis. Tapi kalau bilang iblis dan satana ya, maka itu lagi cerita iblis dan satan dan diabolos, saudara ya. Ada dua kata. Nah kata setannya jadi setan, iblisnya jadi diabolos ya. Kalau dalam Alkitab itu ditulis iblis dan satan berdampingan, biasanya ya dari kata satan dan diabolos. Ya, termasuk Wahyu 12 ayat 7, Wahyu 20 ayat 2. Tapi nanti ada kata daimon ya, atau kerasukan roh jahat, diamon atau roh jahat. Satu adalah satana atau seringkali disebut iblis di dalam Ayub 1 ayat 6, ya itu dikatakan Ayub 1 ayat 6 itu iblis. Iblis itu satana dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani juga satana, ya. Nah itu artinya adalah adversary, saudara ya. Termasuk yang di dalam Matius 4 ayat 10, ya ketika Tuhan berkata, hipage satana, ya ke graptai, pergilah engkau satana, gar ke gaptai, karena ada tertulis, ya pergilah engkau iblis, ya atau si pencoba itu ya tadi dikatakan ya. Nah jadi itu adalah adversary, ya kesulitan, adversary. Kata satana di dalam bahasa Ibrani itu secara hurufiah artinya adversary, saudara. Lalu kan ada kata daimon atau roh jahat, ya kerasukan roh jahat gitu kan. Nah itu maksudnya adalah kondisinya dia, kondisi saat itu dia, ya lagi epilepsi gitu ya. Nah itu kerasukan roh jahat gitu ya. Dalam kondisi itu diamond atau demonizing ya, dia lagi kerasukan. Diamond atau demonizing ya kondisinya lagi kerasukan. Wow gitu misalnya teriak-teriak begitu atau akulah Lucifer. Nah itu dia adalah demonizing. Kalau akulah Lucifer ketawain aja, Lucifer gundulmu peang, Yesus juga Lucifer. Itu saudara ya. Ini dia bingung. Nanti dia bingung saudara kalau bilang aku lah Lucifer, oh Yesus juga Lucifer ya, gitu saudara ya, bercandain nanti dia bingung. Nih bukain ayatnya nih dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Yesus juga Lucifer, kamu Lucifer yang mana nih? Gitu saudara ya. Nanti dia bingung saudara. Ya. Nah, jadi Anda jangan kalah set kalau digituin. Aku nih mongol stres katanya saya panglimanya Lucifer. Terus apalagi ada orang ngaku-ngaku jendelanya Lucifer, wah seneng ya. Orang Kristen kayak gituan ya, orang Kristen terus begitu yang nonton 2 juta, saudara ya. Ada yang, aku ini dulu bekas kesaksian, aku ini bekas panglimanya Lucifer. Namanya orang berjanji, saudara ya. Saudara saya sering tanya sama Anda ya, lebih menakutkan gereja setan apa lebih menakutkan masjid, saudara? Mana yang lebih menakutkan, saudara? Kalau ada sebuah pertokoan, lalu di situ ada gereja setan, harganya turun nggak itu, saudara? Enggak kan? Begitu di pertokoan itu dibangun masjid, saudara, harganya langsung jatuh, saudara. Benar nggak? Lebih menakutkan masjid daripada gereja setan, saudara. Sama gereja setan tidak mungkin ujuk-ujuk ya langsung bilang Lucifer Akbar, bakar. Nggak ada, saudara. Anda belum pernah ketemu yang begitu, belum pernah ada. Tapi kalau dari masjid, ya Yusuf Kala kan pernah melakukan itu kan tahun 1969 itu kan. Allah Akbar, bakar. Wah itu dibakar semua ya 9 gereja di Makassar ya saudara ya. Jadi gereja setan itu ya gereja Lucifer ya maksudnya. Ya itu ya hanya klub lucu-lucuan. Ya Anda nggak usah heran ya dengan itu kan cuma gereja lucu-lucuan aja. Kalau masjid ya begitu Allah Akbar bakar itu 9 gereja dibakar saudara. Ya perintah pembakaran itu ya yang perusahaan Mei yang itu diprovokasi dari masjid, saudara. Itu Cina kurang ajar, wah. Itu diprovokasi di tiap masjid, saudara. Sebelum kerusuhan Mei itu. Satan itu adalah adversary.
segala sesuatu yang negatif dalam hidupmu itu adalah adversary, ada di dalam Ayub 1 ayat 6, saudara ya, kata setan ya. Coba kita buka ya. Lihat ya, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, di antara mereka datanglah juga iblis. Banyak orang salah bahwa iblis itu adalah anak Allah. Bukan, saudara ya. Ya, iblis itu bukan anak Allah. Ya, jadi jangan berkata anak Allah di dalam Kejadian 6 ayat 2 itu adalah malaikat yang jatuh. Karena iblis juga anak Allah. Bukan, iblis bukan anak Allah. Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, lalu ada juga setan ini datang. Itu maksudnya begitu, saudara ya. Nah, kata satan di situ, kata iblis di situ, kita lihat dalam The Net Bible yang paling gampang. Coba Anda lihat. Ayat 6 ya. And Satan, now the day came when the sons of God came to the present themselves before the Lord. And Satan, ada kata Satan di situ. Coba kita buka Satan. Lihat ya. The Satan, ya. Lihat ya. The words mean, yang D itu yang paling bawah ya. The words mean adversary, or with the article D, adversary. Here the superhuman adversary or Satan. Ya. To act as adversary. Ya. Dalam Zakaria 3, waktu Satan menuduh Imam Yosua, ya, dikatakan satanize, ya. Jadi sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang tidak baik itulah setan. Intinya begitu, ya, sesuatu yang tidak baik itulah setan. Kalau kata demon itu daimonize, itu adalah sebuah kondisi. Diabolos itu adalah oknumnya, saudara. Jadi Anda bisa menuding satu, itulah namanya diabolos. Daimonize, ya, kerasukan apa nih? Ini kerasukan roh kikir, roh jinah. Tadi Pak Ferdinand bilang roh miskin. Itu adalah kondisi miskin, ya. Kondisi miskin itu adalah daimonize. Sehingga dia miskin lagi, miskin, utangnya banyak, itu daimonize. Sehingga kerasukan, ya, karena utangnya kokean utang, kerasukan, saudara. Ya, sampai meracau gitu kan, karena utangnya saking banyaknya, atau dia bunuh diri, saudara. Itu diamonize, kerasukan karena utangnya banyak. Kerasukan karena pengen jinah, bunuh. Ya, atau selingkuh, istrinya selingkuh, dibunuh, saudara. Diamonize. Ya, demonize ya, yaitu diamond. Ya, bukan diamond berlian, bukan, tapi demon, nah, demonize. Ya, demonize itu kondisinya. Kerasukan roh jinah, roh selingkuh, roh bunuh diri. Nah, itu kondisinya dia saat itu. Tapi yang Pak Ferdinand bilang miskin, banyak utangnya, demonize ya. Orang saking banyak utangnya bunuh diri, kayak di Pekalongan itu ya. Utang cuma 700 juta. Dia bunuh diri sekeluarga ya. Nah, diabolos itu ada kejahatan. Ya. Diabolos itulah ada oknum di dalamnya. Ada satu yang mencengkram dia, saudara. Jadi devil, ya, ya tadi adversary adalah semua kondisi Anda, semua hidup Anda, mungkin ada adversary yang tidak baik, itu namanya satana. Nah, diabolos itu adalah sebuah oknumnya, itu adalah orang kuatnya. Kata diabolos itu adalah oknum. Misalnya nih, dia oknum, pocong, gandaruwo. Nah, itu diabolos, saudara. Oh, ada Pak Pocong? Tidak ada. Tetapi kamu mencitrakan itu. Karena kamu punya satu imajinasi di dalam otak belakangmu, kamu menciptakan itu suatu figur. Itulah diabolos. Figur itulah figur naga, seperti naga. Apakah setan itu benar-benar berupa naga, saudara? Oh, makanya itu ya, orang-orang Batra itu jangan pakai gambar naga, itu setan. Nah, itu diabolos tuh. Naga itu adalah pencitraannya. Diabolos itu adalah pencitraannya, saudara ya. Jadi, kalau Satan ini adalah adversary, semua hal negatif. Maka demonize ini, kondisi demonize, kerasukan. Maka diabolos ini adalah wujudnya atau pencitranya, citra atau image. Seperti apa? Genderuwo, kuntilanak, Dracula, naga, ular, piton, pocong, tuyul,
Itulah diabolos. Demonize itu kondisinya banyak utang, seks, rakus, serakah, itu udah diamond. Ada bedakan ya. Itu ya, saudara ya. Saya pernah lihat semuanya, pocong, genderuwo, tuyul, kuntilanak, empat ini. Tapi saya nggak pernah lihat Dracula. Kenapa? Karena saya bukan kulturnya saya. Saya lahirnya di Indonesia, di Jawa. Tiap hari saya dengarnya kuntilanak, tuyul, pocong, genderuwo. Makanya ketika dalam kondisi saya yang paling drop, satana, ya, satana itu, saya mengalami satana yang luar biasa, ada diamond gitu ya. Maka yang saya lihat, ya, dalam kondisi saya tidak karu-karuan itu ya, keluarganya saya berantakan, saya ya sendiri kayak kerasukan ya, kayak kerasukan sudah ada orang, saya dulu udah nggak takut apa-apa ya, senggol bacok apa langsung tebong kepalanya orang tak kodong sudah saya langsung kalap gitu mungkin aduh nggak enak banget ya pokoknya itu tuh nggak enak ya, anak-anak aja takut sama saya. Nah kondisi diabolos itu saya melihat wujudnya genderuwo dalam hidup saya itulah roh intimidasi saudara, yang membesar yang berusaha mengintimidasi saya, mencengkram yang hidup saya, itu roh intimidasi genderuwo itu saudara. Kuntilanak itulah roh perjinahan dalam hidup saya. Makanya saya melihat kuntilanak itu, saudara. Ya, tuyul itulah roh keserakahan, kerakusan, duit, 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 korupsi ya, ya nipu apa segala macam. Tuyul itu, saudara. Ya, kalau kamu sering lihat tuyul, berarti kamu ada yang salah. Itulah roh korupsi, roh serakah, roh ya, roh korupsi, roh nyatut, roh serakah. Itu nanti wujudnya kamu melihatnya tuyul, saudara. Terus apalagi tadi pocong, itu roh kematian. Kamu pengen mati, saudara, pengen bunuh diri, itu roh kematian, saudara ya. Ya, jelas ya. Yang lain-lain itu ada penjelasannya. Itulah roh orang kuat, sang kuriang, apalagi saudara Nyi Kidul, itu orang kuat, ya. Efesus 6 itu ya. Nah, Apollyon atau Abaddon itu adalah sebutan bagi dalam kulturnya orang di daerah itu, ya, di daerah Timur Tengah atau di zamannya di kultur Israel, Greek Yudeo, ya, Griko Yudeo, ya, atau orang-orang Yunani Yahudi, ya, memandang Apollyon dan Abaddon adalah satu sosok yang paling hebat, yang paling jahat dari dunia orang mati, saudara, dari kematian, ya, yang ada di dalam jurang maut. Keluarlah Apollyon atau Abaddon. Itu apa? Roh kenajisan, saudara ya. Destroyer, destruction, perusak, saudara ya. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah Apollyon, Abaddon, destruction. Ya. Nanti ada lagi Beelzebub. Sebub itu lalat. Ya, El-Sebub. Ya, Beelzebub. Dari kata Baal, ya. Sang yang spiritual ya, sang El, yaitu lalat. Ya, lalat dewa kenajisan, saudara ya. Kenapa? Dewa orang mati, di mana ada orang mati pasti ada lalat di situ kan. Makanya Beelzebub, dewa lalat itu loh. Nah, di mana ada orang mati, itulah roh dewa orang mati, kematian, Beelzebub, ya. Tapi ada penghancur. Makanya ketika di dalam Wahyu 9 itu ada kata malaikat jurang maut yang disebut Apollyon atau Abaddon, setelah itu dihancurkan seluruh dunia gara-gara ini ya, saudara ya. Itu udah roh hancuran bagi seluruh dunia, Beelzebub. Nah itu sebenarnya sama, ya. Nah itu cita. Jadi Anda jangan melihat Satan itu ya atau genderuwo kayak genderuwo tuyul itu suatu sosok tiga dimensi. Enggak. Bahkan genderuwo yang kelihatannya nyata itu, punya kamu bilang kamu ngelihat genderuwo, lihat kuntilanak segala macam, itu adalah bentuk dari alam yang mencitrakan, alam bawah sadarmu kemudian mencitrakan kondisi yang kamu rasakan itu dalam sebuah penglihatan vision. Yang lihat cuma kamu, saudara. Atau orang yang terpengaruh dengan apa yang kamu cerita, kamu sama-sama ngelihat kondisi itu. Bisa ya, sama-sama ngelihat ya, bisa. Mengapa bisa sama-sama lihat? Karena saling mempengaruhi. Ya, kita secara ini sama seperti komputer, kita bisa
bisa connect ke komputer lain, lalu bisa tampilan di layarnya bisa sama kayak saya hari ini kan, ya apa yang saya lihat di komputer satu, komputer dua, sama layar ini monitor saya sama, ya. Nah, ini saya tunjukkan ya, lihat ya. Sekarang ini kan lagi lihat saya nih Anda nih, nah ini kan. Sekarang tak balik nih saudara. Tuh, ini kan ada tiga tuh layaran di layar Anda tuh kan. Nah, maka si Agus yang sebelah kiri ini Agus, ini si Budi, yang di atas itu monitor itu adalah si Cahyo, saudara. Tiga-tiga bisa connect, bisa melihat genderuwo yang sama, saudara. Sama seperti komputer, karena otak kita itu sama seperti komputer. Mata Anda sama seperti monitor itu tampilannya. Si Agus, si Budi, sama si Cahyo, saudara. Bisa melihat hal yang sama, karena connect sama neutralnya, bisa sama. Dia mendapat frekuensi yang sama, saudara. Maka Anda bisa melihat genderuwo yang sama. Ya, kan? Nah, kunyang, termasuk apapun ya, kunyang, leak, karena Anda mendengarkan cerita yang sama. Tapi Anda tidak mungkin ada orang bule melihat genderuwo yang sama dengan yang Anda lihat. Tidak mungkin, belum pernah ada, tidak mungkin, saudara ya. Kecuali kamu malamnya ceritain dulu tuh tentang genderuwo, dibikin suasana mencekam lah ini, dia mendapat banyak sekali apa frekuensi yang kuat ya tentang cerita genderuwo itu, saudara. Maka Anda bisa si orang bule ini datang ke Indonesia lalu mendapat cerita. Tapi nggak mungkin kalau orang bule ini nggak pernah tahu apa-apa tentang genderuwo, lalu dia cerita bisa mendapat cerita genderuwo yang sama dengan yang Anda lihat, saudara. Ya, paham ya saudara ya? Nah, ini brainstorming ya. Anda mau adu sama saya, kalian paranormal saya tantang sekalian ke sini. Mau adu sama saya boleh saudara. Mau Tony Daud, mau paranormal siapa yang terkenal di Indonesia, mau indigo manapun, ayo sama saya tantang. Udah saya adu semua ya. Saya sudah pergi ke banyak orang-orang yang katanya sakti saudara ya. Saya tantang sekalian saudara. Orang mau santet saya segala macam, wah nggak mempan saudara ya. Masuk yang kedua, malaikat ya. Malaikat saudara ya. Saudara, kata malaikat, Anda hanya akan menemui kata malaikat di Alkitab itu, jenis malaikat itu hanya 3 saudara, atau 4, yaitu Gabriel, Mikael, Helel, Immanuel saudara. Belakangnya L semua, artinya roh Allah sendiri. L, belakangnya ada L-nya. Israel dan nama Israel. Israel itu artinya apa? Berkelahi, wrestling with God, with L. Bergumul itu tidak selalu negatif saudara ya, artinya bergulingan ya, bergulingan dengan L. Artinya apa saudara? Suami istri pun bisa bergulingan di kasur saudara ya, berhubungan intim itu bergulingan dengan L, bergumul ya dengan L saudara ya. Anda perlu tahu ya dari saya saudara, bergulingan di kasur pun itu namanya bergumul. Namanya bergumul bukan jelimet gitu ya, dengan Allah gitu ya. Artinya hubungan yang complicated sekali. Suami istri adalah hubungannya complicated. Israel itu complicated sekali ya hubungannya dengan L ya. Tapi itu bukan malaikat. Nah, jadi tidak selalu yang belakangnya L itu adalah malaikat. Cuma saya mencoba mengekstrak yang belakangnya L. Ya Helel. Helel ini praise haleluya. Helel Yehova. Jadi haleluya. Immanuel. Apakah Yesus pernah disebut Immanuel? Ada yang manggil Yesus Immanuel seperti Pak Immanuel. Immanuel. Bukan. Immanuel itu bukan malaikat saudara ya. Namanya akan disebut Immanuel, tapi Anda baca setelah Matius itu, di dalam Lukas, Markus, dan Yohanes, Anda tidak pernah menemukan Yesus disebut dipanggil Immanuel. Ini sebenarnya sebuah adjektif, saudara. Namanya, kalau orang lihat Yesus, maka akan disebut L beserta dengan kita. L itu setia. Iman itu setia ya. L itu setia, saudara. Saya nggak akan panjang-panjang di situ ya. Jadi L dan Immanuel kita singkirkan. Jadi Anda akan menemukan Gabriel sama Mikael. Siapakah Gabriel itu, saudara? Gabriel, the man of God. Secara hurufiah artinya the man of God. Sama plural, the man of God. Artinya orang-orang yang berasal dari yang diutus oleh roh Allah. Digerakkan oleh roh Allah. Siapa, saudara? Nah, misalnya, ini Gabriel. Apakah ada sayapnya, saudara? Nggak pernah disebutkan ada sayapnya, saudara ya. Nah inilah Gabriel saudara ya. Diakin Damaris. Bangun dulu ya. Kita tiap malam bangunin orang ya. Tiap malam bangunin orang. Orangnya lagi kucek-kucek begitu. Dikasih makanan lalu orangnya pergi saudara. Nah orang-orang itu adalah malaikat. Ya itulah Gabriel. Anda dan saya itu bisa jadi Gabriel.
Ya, posisi saya lagi mogok mobilnya, tiba-tiba ada orang datang nolongin dia, saudara, lagi di tengah jalan, mangkrak begitu ya, ditanjakan, malang begitu mobilnya, didorong sama orang ini sampai ke pinggir, dinyalain mesinnya, nyala, tiba-tiba mau bilang terima kasih, orang itu udah nggak ada, saudara. Apakah itu goib? Enggak, itu orang beneran. Cuman orang itu kita sebut malaikat karena kita tidak tahu dari mana dia datang, kemana dia pergi, namanya siapa, dan kita tidak bisa membalas kebaikannya dia. Nggak bisa ngasih uang juga nggak bisa. Itulah Gabriel, saudara. Itulah Gabriel yang datang kepada Daniel, termasuk. Itu kenapa Daniel bisa tahu itu Gabriel? Nah, nanti, saudara ya. Sekarang kita balik Mikael. Mikael itu artinya siapakah yang seperti El? Kalau saksi Yehova bilang Mikael itulah Tuhan Yesus, saudara. Jujur mereka ya. Siapakah yang seperti El Yesus? Tidak ada yang bisa disamakan dengan El kecuali Yesus. Ayo, siapa? Kamu bisa menyamakan Yesus. Siapakah yang seperti Bapa? Hanya Yesus yang seperti Bapa di sorga. Kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa. Karena El ini kan disebut Bapa, makanya saksi Yehova berkata, Mikael itu adalah Tuhan Yesus itu adalah malaikat Mikael, penghulu malaikat. Sekarang kita masuk, saudara, di dalam Lukas ya. Saudara lihat di dalam Lukas ini, Lukas 1 ini cerita malaikat datang kepada Zakaria, yang kedua malaikat datang kepada Maria, saudara. Nanti Anda baca ya Lukas 1 ini ya, malaikat datang sama Zakaria bilang kamu nanti mau punya anak, saudara. Apakah Zakaria percaya kepada malaikat ini, saudara? Anda bayangin Zakaria ini adalah seorang imam dan tentu bukan kroco karena dia bertugas di ruangan maha suci. Dia bukan kroco, saudara. Dia scholar, dia seorang sarjana Torah. Seorang imam yang bertanggung jawab. Udah tua, senior, saudara. Tiba-tiba ada malaikat di ruangan maha suci. Dia tahu nggak itu malaikat, saudara? Enggak. Jangan bilang itu narasinya seorang malaikat datang pada Zakaria. Tapi hari itu Zakaria tidak percaya bahwa itu malaikat, saudara. Buktinya Zakaria bisu. Kamu akan bisu sampai anak itu lahir. Dikasih tahu, tiba-tiba ada orang nyelonong. Ketika di ruangan maha suci yang tidak boleh orang masuk dan dia entah sial, entah beruntung, pokoknya hanya dia yang boleh masuk ke ruangan maha suci. Tiba-tiba dari dalam kegelapan itu nongol, celing. Kaget nggak, saudara? Terus dia ngaku dia malaikat. Saya pun nggak akan percaya. Saya aja nggak akan percaya, saudara. Zakaria percaya? Nggak mungkin. Kalau percaya dia nggak mungkin bisu. Maka tampaklah pada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mezbah. Hal itu terkejut dan menjadi takut. Loh, kamu keluar dari mana? Kok kamu tidak mati? Kan hanya seorang imam, dan kalau dia tidak kudus, hidupnya mati, saudara, di ruangan maha suci. Tapi jangan takut, doamu dikabulkan. Elisabeth melahirkan seorang laki-laki, engkau akan bersuka cita, bergembira, dan seterusnya ya. Yang membuat orang Israel. Lalu Zakaria berkata, bagaimana aku tahu bahwa ini akan terjadi? Kalau dia tahu itu malaikat Tuhan, dia sudah tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi ini yang datang, ini bukan makhluk gaib yang pakai sayap, saudara. Tidak ada ceritanya begitu. Pokoknya ada tiba-tiba satu sosok ngasih tahu dia dari mana dia tahu itu malaikat. Tidak mungkin. Makanya Zakaria masih mendebat bagaimana mungkin. Akulah, terus dia bilang, akulah Gabriel, orang El, melayani Allah. Dan aku diutus bicara pada engkau untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil kepadamu. Ya, jadi Injil itu bukan kepada Nabi Isa saja. Malaikat pun memberitakan kabar baik, Injil, Evangelion kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Karena apa? Engkau tidak percaya. Ini kan tidak mungkin dia ini scholar, dia imam. Artinya dia nggak percaya kalau orang itu malaikat. Sebagai tanda kamu dikasih bisu. Ini Zakaria sarjana loh. Kamu tidak percaya, makanya kamu akan bisu. Supaya itu tanda. Bukannya dihukum, bukan. Supaya kamu tahu. Dan nggak bisa ngomong. Sehingga orang-orang tahu, oh, ini ketemu sesuatu nih di dalam nih. Baru kan setelah itu dia mikir, ini siapa ya? Baru dia mencerna, tapi hari ketemu brandnya kan enggak tahu dia, saudara. Terus ditanya nih, bulan ke-6 kehamilannya Elizabeth ya, ini bukan ke-6 ngawali lagi dari Nisan atau dari Tisiri, bukan, tapi bulan ke-6 kehamilannya Elizabeth, ya, karena ini kan nggak ada judulnya, aslinya kan nggak ada kan, aslinya kan daripada bulan ke-5, ya kan,
Beberapa lama kemudian mengandung 5 bulan. Lalu bulan ke-6, kehamilannya Elizabeth, Allah menyuruh malaikat Gabriel lagi, Gabriel, ya, orang-orang dari Tuhan, orang-orangnya El, ya, pergi ke Galilea bernama Nazaret. Seorang perawan bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Salam Maria, ya kan, terkejut, ya kan, engkau akan mengandung, melahirkan seorang laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara, kalau misalnya ya, Anda punya anak gadis umur 15 tahun, ya saudara ya. Lalu gadis itu tiba-tiba perutnya melendung, saudara. Padahal ini rajin ke gereja, saudara ya. Rajin ke gereja, cinta Tuhan, berdoa sih, waduh, tiap malam saudara ya, sampai ada pusing itu pokoknya. Terus tiba-tiba perutnya melendung. Terus dia ngomong sama kamu, malaikat Gabriel tahun kemarin bilang saya akan hamil. Kamu akan bilang apa sama anak gadismu, saudara? Oh, haleluya, haleluya, puji Tuhan, akan bilang begitu. Ketokan kepala saya, saudara. Nggak akan kamu ngomong itu. Kamu akan bilangnya apa? Jibril gundulmu peang. Benar nggak, saudara? Kamu akan bilang Gabriel gundulmu peang. Nggak mungkin. Anakmu hamil ngaku-ngakunya tahun kemarin katanya ketemu sama Gabriel. Nggak mungkin, saudara. Tidak mungkin ketokan kepala saya kamu bangga, kamu bersuka cita, haleluya, anakku akhirnya doanya dijawab, hamil oleh Jibril menghamilkan Mesias yang akan datang kembali kedua kali. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kamu pasti ngambil pentungan, saudara. Anakmu dipentung sama kamu, saudara. Kenapa siapa sih metengi kowe, nduk, nduk? Benar nggak, saudara? Ayo. Ini datang sama Maria. Zaman sekarang aja nggak mungkin, apalagi zaman itu, saudara. Ini aib besar, saudara. Lalu orang ini bilang sama Maria, 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 kamu nanti akan hamil. Maria bilang apa, saudara? Haleluya! Anda sudah mumet, sudah tidak mungkin. Dia ngaku-ngaku, kau yang sopo. Bahkan kalau dia datang pakai sayapnya pun, ada sayapnya kelepak, terus bulunya jatuh gitu ya. Ini tandanya bulunya malaikat jatuh. Misalnya nih ada sayapnya, masalahnya nggak ada sayapnya. Kalau sayapnya pasti ditulis. Tetapi itu malaikat. Alkitab pencatat itu malaikat, itu Gabriel. Orang-orangnya El, saudara. Malaikat Gabriel datang pertama kepada Zakaria. Ngasih kabar baik. Oh, ruginya apa Zakaria? Dia percaya, enggak percaya. Ruginya apa, saudara? Enggak rugi apa-apa. Lalu sama Maria, mumpet, saudara. Gawe mumpet, saudara. Datang sama Maria. Kowe arep peteng. Ya. Tahun ngarep kowe lah babaran. Anak siji. Lu bapaknya sopo? Tetep nanya bapaknya sopo. Kalau Zakaria nggak rugi apa-apa. Itu bapaknya sopo. Ya bapaknya kowe. Kamu ya bapaknya. Kalau Maria bapaknya sopo, kamu hamil oleh Roh Kudus, mumet ndasmu, saudara. Tetapi Maria bilang apa, saudara? Responnya bagus, saudara-saudara ya. Responnya bagus. Kata Maria, ini kamu harus seperti dia nih, saudara ya. Aku ini cuma hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, karena dia mengatasnamakan Tuhan, si malaikat ini. Ya udah, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Kata Maria, bagaimana mungkin hal itu jadi karena aku belum bersuami. Terus sesungguhnya ini akan buat Tuhan. Tadi kalau si Zakaria bilangnya apa, saudara? Bagaimana aku bisa tahu sedangkan umurku sudah lanjut umurnya? Ya, sesungguhnya kau menjadi bisu dan tidak berkata, karena kau tidak percaya. Ya, kalau Maria tadi hatinya penuh dengan penyerahan, ya udah nggak apa-apa, jadilah. Tetapi kalau Zakaria menentang, ya kan, aku ini udah tua, bagaimana bisa hal itu terjadi? Bagaimana aku bisa tahu? Ya kamu kan jadi bisu. Zakaria seorang scholar, dia seorang imam, dia seorang yang mengerti Taurat, dia mengharapkan Mesias, dia orang yang saleh. Dia nggak rugi apa-apa, saudara. Dikasih tahu mau punya anak, nggak usah banyak protes, saudara. Tetapi
Yang Maria ini dikasih beban berat, saudara. Kawe orang meteng, gak eneng bapak el. Kamu mau hamil nggak ada bapaknya. Ini bencana besar, saudara. Ini bencana. Kamu bayangkan anakmu tiba-tiba begitu, terus kamu mau gebukin, saudara. Nggak mungkin kamu bilang haleluya, puji Tuhan, teriak-teriak ngasih tahu tetangga kanan kiri. Kamu kan diem-diem saja, saudara. Cepat dikawinin. Atau ya sudah hamil, dilahirkan diam-diam di luar kota, dipulangin, sekolah tetap sekolah. Apalagi anak itu masih 15 tahun. Benar nggak? Nggak mungkin kamu suruh selamatan seluruh diundang, anakku dihamili oleh Jibril. Nggak mungkin, gundulmu peang, saudara. Kalau Anda bisa begitu, ketukan kepala saya. Bahagia, mumet, saudara. Ya, saya mau cerita apa dari sini, saudara? Itulah tentang malaikat. Ini malaikat loh, saudara ya. Ini malaikat. Saudara, malaikat yang pertama datang membawa kabar baik. Malaikat yang kedua, menurut saya itu bukan kabar baik sama sekali, saudara. Datang kepada, tadi pertama kan untuk memberikan kabar baik, ya kan? Ini kan, mana nih? Ya, yang hijau ya. Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku diutus bicara dengan engkau untuk menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik kepadamu. Tapi ke Maria gimana, saudara? Maria gimana, saudara? Engkau akan mengandung melahirkan seorang laki-laki yang hendaklah kau nama dia Yesus. Ya, baik ini, saudara. Nah, kedua, saudara ya, kita buka apakah malaikat itu sebenarnya. Ya tadi kan Gabriel yang dari Allah. Lalu kita buka, saudara ya. Kita nggak mau baca di sini ya. Dan kita tahu Lukas 1 ini ternyata malaikat itu benar. Orang atau sosok itu kita nggak tahu itu apa, saudara. Narasinya bilangnya Alkitab. Coba, tapi Anda pakai akal sehatmu, saudara. Ini kan narasinya bilangnya malaikat. Oke, satu sosok deh, kita nggak ngerti. Malaikat lah, orang biasa kah? Pokoknya Gabriel itu orang-orangnya Allah. Sudah, nyatanya Lukas 1 ini happy ending. Ya, happy ending. Anaknya Maria, anaknya Yohanes, dua-duanya jadi orang yang luar biasa berpengaruh, walaupun mati muda dua-duanya. Tapi orang hebat dua-duanya, tidak membuat malu keluarga, saudara ya. Membuat bangga seluruh keluarga. Nyatanya baik pokoknya ya. Nah, sekarang kita lihat, saudara ya. Ternyata di dalam Yesaya 63 ayat 9, lihat ya. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri yang menyelamatkan mereka. Saudara, ini terjemahannya amat sangat bias dari aslinya, saudara. Karena kepengaruh dengan doktrin gereja Indonesia. Coba Anda baca, ya, Yesaya 63 ayat 9, di dalam The Net Bible, inilah yang mendekati aslinya. Through all that they suffer, he suffered too. The messenger sent from his very presence. Ya, kata the messenger from his very presence, the angel of his face, atau the angels, malaikat dari hadiratnya Tuhan. Artinya malaikat itu sebenarnya adalah hadirat Allah yang datang kepada kita, saudara. Apakah malaikat yang datang kepada kita itu, apakah hadirat Allah? Hadirat Allah itu datang dalam berbagai wujud. Malaikat Allah itu datang dalam berbagai wujud. Malaikat, the angel from his very presence. Angel itu, malaikat itu sebenarnya adalah hadirat Allah. Karena malaikat itu tidak diciptakan. Tidak ada di ayatnya di Alkitab malaikat itu diciptakan, saudara. Karena malaikat itu adalah asalnya dari hadirat Allah sendiri. Ya, malaikat itu adalah Allah sendiri.
Hadirat Allah sendiri, saudara. Hadirat Allah yang datang kepada umat manusia. Hadirat Allah itu bisa dalam bentuk orang, ya, seperti dalam Kejadian 18, ya, dalam Kejadian 18, ya, lihat ya, ada tiga orang berdiri di depannya, ya, maka Abraham sujud sampai ke tanah. Lalu Kejadian 19, kedua malaikat itu tiba di Sodom. Itu tiga orang, yang dua itu adalah malaikat Tuhan. The presence of God pergi, dua orang itu jadi malaikat. Yang satu adalah Yehova sendiri, ya kan? Ini Kejadian 18 ya, lihat ya. Berangkatlah orang-orang itu, orang-orang Gabriel. Kan ada tiga, yang dua jadi malaikat pergi ke Sodom, saudara. Yang satu berpikirlah Yehova, yang satu adalah sang Yehova sendiri. Ya, the presence of God adalah tiga orang ini adalah malaikatnya Yehova, saudara. Yang dua pergi, yang satu dia Yehova sendiri, the presence of Yehova. Yesaya 63 ayat 9 berkata the angel of the very presence. Ya, saudara ya. The angel from the very presence. Malaikat dari kehadirannya. Allah hadir dalam hidupmu dalam rupa-rupa wujud, dalam rupa orang. Ya, malaikat yang berdiri, Biliam tidak melihat malaikat, tapi keledainya dalam rupa keledai, saudara ya. Atau dalam rupa tiang awan dan tiang api, Keluaran 14, saudara. Lihat ya, ayat 12, ayat 14. Sebentar ya. Keluaran 14, nah ini ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Tiang awan bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Itulah malaikat Tuhan, saudara. Malaikat Tuhannya muter di belakangnya, antara tadinya Israelnya di depan dikejar sama orang Mesir. Malaikatnya jalan di depan supaya mereka jalan ditunjukkan arahnya. Lalu begitu sampai di tepi laut, malaikatnya ke belakang, saudara, ke belakangnya Israel. Tiang awannya bukan cuma satu tiang loh, pindah ke belakang menjadi kegelapan, saudara. Ya, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Israel dan tentara Mesir dan tentara orang Israel. Ya, karena awan itu menimbulkan kegelapan. Maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Malaikatnya, tiang awannya pindah menjadi kegelapan, sebuah badai sehingga gelap, saudara. Tiang awan itu dan tiang api itu adalah badai, saudara. Lihat ya, Anda tak kasih tahu nih, tiang awan ya, tornado, fire. Ya, serem ya, saudara ya. Itulah tiang awan dan tiang api, saudara. Badai. Dan sekelilingnya kan jadi gelap, saudara. Sekelilingnya jadi gelap. Nah, itulah badai itu, ya, itu jadi gelap. Malaikat itu datang dalam badai itu, saudara, membawa badai itu. Hadirat Allah datang pada kita. Kamu pikir badai kehidupanmu itu adalah bencana, saudara. Tetapi bagi Israel, badai itu adalah sebuah perlindungan dari malaikat from his very presence. Malaikat dari hadirat Allah itu, saudara. Jadi badai dalam hidupmu itu yang kamu kelihatannya itu adalah badai, ya, tapi itu ternyata adalah malaikat Tuhan sendiri. Ketika Yesus naik perahu sama murid-muridnya, itu kan terjadi badai itu. Terus murid-muridnya panik, guru, kita tenggelam, kita tenggelam. Yesus ya bangkit, badainya dihardik, muridnya dimarahin, saudara. Badainya dihardik, saudara, muridnya dimarahin, di mana imanmu? Sampai kapan aku harus bersama denganmu? Dan 2 kali terjadi badai itu. Dimarahin dua-duanya. Jadi badai dalam hidupmu hari ini, ya, asal kamu percaya kepada Tuhan, maka badai itu sebenarnya adalah sebuah kebaikan bagimu, saudara. Maka badai itu
sebenarnya adalah sebuah berkat bagimu, di mana kamu terlindung dari Mesir yang lebih jahat, di mana kamu terlindung dari Amalek, dari Filistin, karena badai itu menyertai ya, maka tiang awan, tiang api itu menyertai orang Israel di sepanjang padang gurun itu, saudara. Itulah penyertaan malaikat Tuhan bersama denganmu. Jadi kamu yang hidupnya di dalam badai hari ini, selama tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya, kamu kalau percaya kepada Tuhan, sebenarnya badai itulah yang menyelamatkanmu dari yang lebih besar. Ada hal-hal yang lebih ngeri, saudara. Masalahnya kamu tidak berdamai dengan badai, kamu ngeluh. Kayak orang Israel dilindungi dari orang Filistin, orang Amalek, dari orang-orang jahat itu, tapi dia ngeluh, bersungut-sungut. Makanya nggak nyampe-nyampe. Perjalanan hidupmu tuh nggak nyampe-nyampe karena kamu bersungut-sungut, kamu jalan sama malaikat Tuhan, dilindungi dalam badai, tapi kamu ngeluh, saudara. Kamu maunya apa? Kamu maunya panen. Kamu maunya apa? Kaya raya. Sama seperti Nabal. Nabal itu kaya raya lagi panen, saudara. Lagi panen kaya raya, saudara. Lalu Abigail cerita, ya, bahwa dia bawa makanan buat Daud. Langsung Nabalnya mati. Jedok. Lagi mati, saudara. Kaya, Yesus pernah cerita ya, orang kaya yang bodoh. Kekayaannya itu, pesta poranya itu malah bunuh orang ini, saudara. Ayub 1. Ayub itu orang yang amat sangat kaya raya, ya saudara ya, sampai anak-anaknya dicurigai mengutuki Tuhan tiap malam. Mati semua anak-anaknya, saudara. Karena adversary. Kamu pikir kekayaanmu itu adalah berkat Tuhan. Kamu pikir anak-anakmu yang cantik dan ganteng itu berkat Tuhan. Kamu pikir yang kamu alami itu adalah, ternyata itu adalah adversary bagimu, saudara. Benar nggak, saudara? Ya kan? Ayub itu kan, saudara. Buka ya. Lihat Ayub. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Anaknya yang laki biasa mengadakan pesta. Ya kan? Ya kan, mereka diundang makan untuk makan dan minum, maksudnya mabuk-mabukan ini, saudara ya, bukan cuma minum. Kalau cuma minum kopi mah nggak cerita makan dan minum. Kalau cerita makan dan minum itu benar-benar pesta pora ya. Setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub mempersembahkan korban makanan sejumlah mereka, sebab pikirnya Ayub, mungkin anak-anakku berbuat dosa, mengutuki Allah dalam hati, saudara. Lalu itulah adversary katanya. Lalu ayat 6-nya itulah adversary, saudara. Itulah satana. Ya, itulah satana. Anaknya mati semua, saudara. Pada suatu hari anaknya laki-laki perempuan makan minum anggur di rumah, yang minum anggur, makan dan minum anggur. Jadi bukan cuma minum-minum biasa. Di rumah saudara mereka sulung datanglah seorang pesuruh, datang sedang lembu sapi membajak, ya, seorang seba merempasnya, ya. Kemudian apa, saudara? Api menyambar dari langit membakar habis kambing domba, ya, menyerbu unta-unta. Ya, anak-anak tuanya laki-laki perempuan lagi makan minum anggur, rumah yang sulung, tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya dan mati semua, saudara. Mati semua. Bahkan istrinya pun ngutukin, saudara. Istrinya pun akhirnya ninggalkan Ayub. Segala yang kamu miliki, yang kamu pikir itu adalah berkat Tuhan. Tetapi ya, kamu tidak melakukannya dengan bijaksana. Harusnya Ayub tegur anak-anaknya, saudara. Maka itu menjadi bencana, menjadi satana dalam hidupnya Ayub. Itulah satana dalam hidupnya Ayub, saudara. Termasuk orang kaya yang bodoh itu yang mati, lagi panen pesta pora malah mati. Jadi kekayaan itu malah merenggut hidupmu, kekayaan itu malah semua yang kelihatannya baik-baik saja malah menjauhkanmu dari Tuhan. Itulah satana, saudara. Hari ini Eropa kelihatannya semuanya baik-baik saja, tetapi direnggut dari Tuhan hidupnya orang Eropa. Itulah satana, saudara. Tetapi ketika
Orang-orang dipersekusi, dianiaya, lalu mereka cari Tuhan. Itulah malaikat Tuhan. Persekusi aniaya itu yang kelihatannya nggak baik, menurutmu, kemiskinan yang membuat kamu datang kepada Tuhan, menurutmu, maka itulah angel, itulah malaikat, the angel of his very presence. Umur 12 tahun, saya habis dibaptis. Saya hidupnya takut sekali bikin dosa. Saya berdoa sama Tuhan. Bahkan umur 12 tahun saya puasa ya, saya saking takutnya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong kalau aku sampai meninggalkan Tuhan, paksa aku kembali kepadamu Tuhan. 12 tahun saya ingat sekali doanya saya setiap malam seperti itu ya saudara ya. Suatu ketika saya tinggalkan Tuhan umur 36 tahun saudara. Sampai umur 40 tahun saya tinggalkan Tuhan. Tuhan paksa saya kembali kepadanya dengan peristiwa yang mengerikan sekali saudara. Yang kalau saya cerita kepada Anda getek-getek. Saya nggak bisa cerita semuanya. Tapi orang tertentu yang dekat dengan saya bisa cerita. Itulah the angel from his very presence. Badai dalam hidup saya 4 tahun yang mengerikan itu saudara. 4 tahun yang mengerikan dalam hidup saya itu yang mengembalikan saya kepada hari ini, the path, kepada track yang saya lagi, saudara. Itulah malaikat Tuhan. Tahun 2024 ini, ya jadikanlah badai hidupmu itu, ya adalah malaikat from his very presence. Nanti tanggal 31 kita akan bacakan nubuatan-nubuatan untukmu, saudara ya. Malaikat from his very presence, ya makanya kita Yesaya 63 ayat 9 ayat mas kita untuk tahun 2025, the angel from his very presence ya saudara ya. Ada malaikat Tuhan yang menjaga kita ya, dalam rupa badai, dalam rupa angin, tiang awan, tiang api, tornado dalam hidupmu saudara. Jangan takut, saudara. Sampai kamu ke tanah Kanaan. Ya. Saudara, tetapi berkat-berkat yang kamu terima. Supaya jangan jadi satana. Supaya jangan jadi setan. Bagaimana dong? Supaya berkatmu jangan jadi satana dalam hidupmu. Saudara ya. Makanya kamu harus belajar seperti Maria responnya. Ini yang harus kamu lakukan, saudara. Bahkan ketika diambil sama Tuhan, yang si Ayub itu ya, maka Ayub mengoyakkan badannya, saudara. Mengoyakkan bajunya. Ya kan? Supaya apa? Dia nggak bersalah sama Tuhan. Makanya Maria bilangnya bagus sekali, saudara, dalam Lukas 1 tadi ya, saudara ya. Responnya Maria apa? Aku ini hamba Tuhan. Ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya kalau memang kamu dari Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Masalahnya di dalam kesusahanmu, di dalam kesenanganmu, kamu tidak menjadikan terjadilah sesuai kehendakmu, saudara. Kamu maunya kepenginanmu sendiri, kamu terlalu banyak agenda selama tahun-tahun kemarin. Selama tahun 2024 dan tahun kemarin, kamu tuh kebanyakan agenda. Akibatnya apa? Kamu kebanyakan agenda, saudara. Karena kamu kebanyakan agenda. Tidak satu pun dari agenda itu yang adalah kehendaknya Tuhan. Tidak satu pun agendamu yang adalah kehendaknya Tuhan, tapi adalah kehendakmu sendiri. Dan semuanya gagal total. Dan semuanya kamu kecewa, kamu marah, kamu kecewa sama Tuhan. Karena kamu tidak berjalan sesuai dengan apa kehendaknya. Kamu tidak berkata, kehendakmu Tuhan yang jadi Tuhan. Tapi kamu punya kehendakmu sendiri. Bagaimana caranya supaya segala sesuatu kita belajar, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Ya, saudara. Supaya kita belajar. Makanya nanti tahun 31 Desember kita akan kumpul. Ya, tapi hari ini
Ya, tanggal 31 Desember nanti kita belajar bagaimana the angel of his very presence, ya. Tapi bukannya satana yang datang kepadamu, tetapi kamu merasakan the angel of his very presence dalam susah dan dalam senang, dalam diberkati dan dalam ketidakberkatan. Karena satana dan the angel itu bukan satu sosok. Satana dan the angel itu adalah sebuah, apa saudara? Sebuah keadaan dalam hidupmu. Kamu mau jadikan itu angel atau satana. Bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya setan, sial ya sial, badai hidup ya bikin kamu sial. Tapi kalau kamu kayak saya hidupnya sama Tuhan, semua badai hidup adalah the angel of his very presence. Masalahnya sikap hatimu tadi, kamu mau terjadilah sesuai kehendakmu atau kamu mau jalanmu sendiri. Yeremia 29 ayat 11. Jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Kamu punya rancangan, kamu rancangan semuanya berantakan semua, jadilah itu satana dalam hidupmu. Makanya kamu bukan cuma iblis ulah itu, kamu kerasukan, saudara. Nah, itu nanti ya. Sekarang ini iblis masih merajalela, saudara. Tapi suatu hari, ya, ketika Islam itu nanti dihancurkan, ya, antikristus itu, maka setan itu akan taruh di dalam. Karena setan itu roh Babel, roh agamawi. Ya, roh Babel itu roh agamawi yang membuat kamu terpancang pada ritual dan retorika agama. Nah, salah satu yang membuat kamu tidak bisa berkata jadilah kehendak Tuhan, sebenarnya bukan karena kamu ateis, saudara, tapi karena kamu beragama. Kamu pikir kalau kamu sudah jalanin semua ritual-ritual syariat agama, kamu sudah berkenan sama Tuhan. Padahal enggak. Makanya dipisui sama Tuhan itu orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Para orang-orang agama ini dipisui sama Tuhan, saudara. Yang dimarah-marahi sama Tuhan Yesus. Tapi orang-orang berdosa ini disayang sama Tuhan karena di dalam dosanya mereka mencari Tuhan. Orang-orang sederhana seperti Sakeus, seperti Maria Magdalena, ya, bahkan Maria ibu Yesus, orang-orang rakyat jelata inilah yang dicari oleh Tuhan, bukan orang-orang beragama yang merasa hidupnya sudah benar. Ya, maki-maki Tuhan Yesus nggak pernah maki-maki rakyat jelata, yang dimaki-maki semua ahli-ahli agama, saudara. Ya, hati-hati ya, saudara. Ya. Jadi salah satu yang membuat kamu tidak bisa berkenan menjadikan kehendak Tuhan yang jadi justru karena agama. Karena kamu pikir kehendak Tuhan itu, coba lihat, apakah kehendak Tuhan? Pertanyakan, apakah kehendak Tuhan? Tanggal 31 Desember, jam 9 waktu Jakarta, kita akan sama-sama mencari apakah kehendak Tuhan itu. Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati.